Halo, Assalamualaikum. Kalau kemarin kita bahas Anchor Soundcore yang Liberty R2 yang udah saya jual lagi karena tidak puas dengan karakter suaranya, padahal build quality-nya bagus. Sekarang kita bahas Anchor Soundcore Live.2NC ya. Jadi ini seri yang berbeda dari Soundcore. Kalau kemarin seri Liberty, ini adalah seri Live. Dan dari packagingnya pun ternyata beda nih. Ini kartonnya lebih tipis, nggak yang tebal kayak seri Liberty ya. Jadi bisa dibilang ini mungkin seri lebih terjangkaunya atau ekonomisnya. Yang kalau setelah saya coba-coba suaranya sih mantap jiwa ya. Nanti kita bahas detailnya seperti apa mantapnya. Tapi yang pertama, ketika kamu membeli Soundcore seri Live ini, kamu harus kompromi dengan build quality-nya. Mulai dari packaging-nya tadi, dan juga casing-nya. Ini casing-nya mirip dengan Realme Buds Q2, si bahannya ya. Realme Buds Q2 kita tahu harganya 300-400 ribuan ya. Sementara ini harganya sama dengan Anchor Soundcore Liberty R2, 899.000. Itu pun ditulisnya di marketplace sebagai harga diskon atau harga promo dari yang awalnya di atas sejuta ya. Tapi dengan harga segitu, menurut saya kalau kamu tidak terlalu rewel dengan build quality dan juga looks, ini bisa jadi alternatif atau pilihan yang sangat-sangat menarik. Pertama, karena dia punya ANC ya, hybrid ANC dengan 4 mikrofon, 2 masing-masing di tiap earphone-nya tentu saja, dan juga punya awareness mode yang memang sayangnya awareness mode ini tidak otomatis aktif ya, harus kamu aktifkan modenya di aplikasi Soundcore di smartphone kamu. Nah ini juga jadi kelebihan dari earphone atau TWS-nya Soundcore atau dari Anchor, karena punya aplikasi yang menurut saya mantap jiwa juga. Aplikasi ini sendiri tidak hanya berguna buat nyeting earphone-nya ya. Di sini kita bisa dengarkan juga musik-musik dari library-nya mereka, yang mana musiknya bagus-bagus buat ngetes kemampuan sebuah earphone. Kemudian, ya kalau buat setting earphone-nya sih seperti biasa, dia bisa nyeting masuk ke mode apa ya. Nah, di sini lebih lengkap lagi settingannya. Misalkan noise cancellation bisa diatur lagi. Apakah lagi transport, misalkan lagi di kereta, maka yang noise-nya akan dikurangi adalah suara dengan frekuensi rendah kayak getaran kereta ya. Kalau indoor, maka suara-suara orang ngobrol atau suara touch keyboard yang akan diredam. Dan kalau di outdoor, maka suara ambien sekitar yang akan diredam sama dia. Itu bisa dipilih juga di aplikasi ini. Termasuk transparency mode. Ada 2, fully transparent atau vocal mode. Vocal mode buat dengar suara-suara saja. Jadi bukan ambient sound, tapi lebih dengerin orang ngomong di sekitar ya. Misalkan kita lagi antri, nunggu nama dipanggil, mungkin ini yang lebih cocok karena kita nggak perlu dengerin suara lain. Ini bagus, baru saya temukan di Anchor Soundcore ini, seperti ini. Tapi sayangnya kalau kamu misalkan beli ini, lalu kamu lupa setting-setting, si transparency mode-nya ini nggak aktif loh. Waktu kamu tap dan tahan di masing-masing earphone ya, buat pindah mode itu cuma pindah antara ANC sama normal mode ya. Nah, kemudian di sini juga ada equalizer. Default-nya udah bagus menurut saya, dan saya nulis naskah buat earphone ini tuh di Soundcore Signature ya, si equalizer-nya, nggak di yang lain, karena kalau di yang lain pasti berubah karakternya. Termasuk bisa di custom juga, manual. Nih, kamu bisa set si equalizer-nya di situ ya. Kalau saran saya udah pakai yang default saja, karena karakternya sesuai dengan saya ya, belum tahu sih kalau sama kamu. Kemudian di sini kita bisa lihat juga kira-kira baterainya berapa persen lagi, dan tadi sudah saya software update ya, 1,5 MB. Dia dapat update firmware, mantap. Dan dia juga bisa di set auto power off-nya setelah berapa lama tidak ada suara atau disconnect dari perangkat lain. Kemudian touch tone bisa dinyalain juga, dan ada quick start guide-nya ya, kalau misalkan kamu hilang manual yang kamu beli itu. Sip. Terakhir, kontrol. Nah, yang bisa diatur adalah double tap sama tap and hold 2 detik, itu saja. Jadi ada 4 yang aksi yang bisa dilakukan. Kalau saya seperti ini urutannya. Nah tadinya aksi ini tuh transparency mode-nya belum dicek. Jadi ketika di tap itu pindahnya cuma noise cancellation sama normal terus. Jadi pastikan install aplikasi Soundcore lalu nyalakan transparency mode-nya di sini. Oke, sekarang kita bahas masalah suaranya ya. Nah ini punya bass yang bumi dan deep, bulat dan juga tebal. Ada sensasi ledakan-ledakan bass yang nggak saya rasakan sebelumnya di earphone lain. Mungkin rada hiperbol, tapi memang bassnya ini enak. Bukan bass yang jedak-jeduk banget memang, lebih ke deep ya bassnya itu. Dan juga bukan bass yang dominan, yang membuat suara lain itu kerasanya gaung. Enggak, ini bassnya proper,
tapi deep dan punya power kerasa. Gimana ya jelasinnya? Pokoknya enak lah ya bassnya itu. Vokalnya juga clear dan bening, dan gaungnya hanya hadir sedikit sebagai pemanis dan juga penambah ambien saja rasanya. Saya suka nih, karakter mahalnya itu keluar di sini, di mana suaranya Maudy Ayunda di sini berasa alami sekali, nggak ketambahan bass, nggak jadi berat, dan nggak terlalu tajam juga. Yang jelas nggak kayak bencong ngamen ya, suara Maudy Ayunda di sini. Oke, kemudian treble-nya cukup mencering, namun lebih ke proper rasanya, di mana di sini menurut saya di atas rata-rata. Namun, saya masih bisa merasakan efek bass yang sedikit masuk ke sektor ini. Tapi overall, karakternya masuk banget ya ke saya. Bassnya hadir, tapi nggak dominan, vokal mantap, dan treble melengkapi. Ini kalau jadi cewek nih, pasangan ideal lah kalau buat saya mah. Nah ini baru nih, hiperbola banget. Ya, tarikan nafas penyanyi bisa terdengar, alias detail juga hadir dengan baik, di mana virtualisasi bisa dimunculkan juga dengan baik, perbedaan suara kiri ke kanan, kanan ke kiri itu jelas terasa, staging juga luas, dan jarak antara suara depan dan belakang tidak berkumpul di tengah ya. Terasa gitu jaraknya. Bagi saya, ini tuh karakternya mirip kayak Feel T1 Lite, tapi dengan treble dan staging yang lebih baik. Plus jangan lupa, dia juga punya ANC dan juga transparency mode ya, yang bagi saya cukup signifikan efeknya ketika lagi pakai sama ketika lagi mati. Jadi kalau misalkan pengen dengerin suara sekitar ketika saya ngetik, musiknya saya pelankan dan saya ngetik, dan isi saya manggil, saya bisa dengar, aman ya. Kemudian juga kalau misalkan saya lagi nggak mau dengar siapa-siapa, ANC-nya cukup meredam kok. Satu parameter tambahan yang biasanya saya uji adalah dengerin lagu-lagu perkusi dari soundtracknya Moana, dan di earphone ini, nikmat pisan, asli. Jeduk-jeduknya itu gimana ya, mengalun, dem-dem-dem, nggak bikin dada terlalu berdebar-debar, tapi rasa beatnya. Nikmat, pisan, saya sampai susah menjelaskannya. Dan buat nonton video juga no delay ya, aman, sinkron. Kemudian buat main game, tembakan sih sinkron ya di PUBG Mobile, cuma memang ekor langkah seperti biasa. Anchor nggak yang minim-minim banget ya, masih sekitar 2 langkah lah ekor langkah. Misalkan ketika lari lalu berhenti, itu ekor langkahnya masih ada sekitar 2 langkah. Buat saya segitu masih aman buat main. Dan yang penting tembakannya nggak delay, itu aja sih. So overall, ini bakal saya keep. Sorry yang buat nunggu second-nya, nggak ada ya. Saya bakal pakai terus, malah mungkin saya akan jual earphone saya yang lain. Mari kita recap, ini adalah Anchor Soundcore Live.2NC ya. NC artinya noise cancelling, dia punya noise cancelling, punya transparency mode juga, tidak punya gaming mode, jadi tidak disarankan sebetulnya buat gaming. Tapi masih aman kok, delaynya 2 langkah aja ya. Yang jelas karakter suaranya mungkin tidak cocok buat kamu-kamu, tapi buat saya ini cocok banget, dimana bassnya itu tadi hadir ya. Kemudian nggak terlalu dominan bassnya, tapi deep dan bulat, jadi nggak rombeng bassnya. Kemudian vokalnya mantap, kerasa asli, dengan sedikit gaung saja buat menambah ambience, dan treble-nya melengkapi. Treble-nya di atas rata-rata, nggak yang cering-cering banget, tapi di atas rata-rata. Kalau misalkan kamu nyari karakter yang mirip seperti ini, tapi dengan budget yang lebih mepet, itu ada Feel T1 Lite ya. Tapi sekali lagi saya tekankan, ini punya treble dan juga staging yang lebih baik, serta tambahan mode active noise cancelling dan juga transparency mode. Waterproof juga, baterainya lebih besar juga, cuma memang kalau masalah build quality, saya tidak bisa menyebutkan ini sebagai salah satu yang terbaik. Biasa aja build quality-nya, ya kayak Eagle ngerti? Yang 340 ribuan, kalau enggak ya Realme Buds Q2, si casingnya tuh kayak gitu, si earbuds-nya juga mirip kayak gitu. Jelas berbeda dengan seri Liberty-nya Anchor ya. Jadi pertimbangannya, buat kamu yang nggak rewel soal build quality, tapi lebih mentingin sound quality, yang seri live dari Anchor ini bisa banget dipertimbangkan buat harga yang lebih terjangkau. Karena kayaknya kalau misalkan Liberty mau yang kayak gini karakter suaranya, pasti di atas juta sih. Kemarin yang Liberty R2 terlalu ngebas bagi saya, jadinya udah saya jual lagi. Tapi yang ini akan saya keep, karena memang mantap jiwa. Walaupun ya nggak tahu sih kalau ada rezekinya lebih nanti ya, nemu misalkan earphone lain yang suaranya sama bagus, karakternya mirip-mirip kayak gini, dan punya build quality yang lebih baik, who knows ya. Saat ini saya lagi pakai juga yang ini, yang half in ear. Buat pelengkap ini kan ini full in ear nih. Saya lagi pakai JBL Tune 225 TWS ya. Nanti kita bikinkan videonya juga, karena ini menarik juga earphone-nya. So, buat kamu yang budgetnya di bawah 1 juta,
butuh ANC, butuh transparency mode, dan butuh sound quality seperti yang saya jelaskan tadi, silakan linknya seperti biasa akan ada di deskripsi video ini. Thanks for watching. Inilah dia Anchor Soundcore Live.2NC. Dari kota Cimahi, gue undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Anchor Soundcore Live.2NC alias noise cancelling. Tadi percobaan pertama sempat rada putus-putus suaranya, semoga yang ini enggak. Saya ngerasa karakter suaranya lumayan bening ya, tidak ada efek suara robotnya. Udah minim banget suara robotnya. Kemudian gain-nya kayaknya cukup juga, saya ngelihat dari sound wave-nya. Sementara detail sama kualitas audionya silakan disimak dan dinilai. Apakah dari tadi ada putus-putus dan apakah segini proper buat komunikasi, buat meeting online, atau malah buat konten bagus, atau malah jelek? Komen ya.